Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-11, yaitu berinteraksi dengan user. Nah, apa yang akan dipelajari pada minggu kali ini? Kita akan mempelajari cara menampilkan pesan dengan menggunakan fungsi messagebox.show yang lebih advance. Lalu di sini kita akan membuat suatu dialog box, kemudian menggunakan input box untuk mendapatkan informasi dari user, serta berinteraksi dengan keyboard dan juga menggunakan mouse event yang umum digunakan. Nah, messagebox.show. Mungkin fungsi ini sudah sering kita gunakan, tapi di sini kita akan bahas sedikit detail. Nah, di sini terdapat berbagai cara sebenarnya untuk menampilkan messagebox.show ini. Jadi di sini bisa kita lihat terdapat 3 cara, yaitu menggunakan 2 parameter, menggunakan 3 parameter, dan juga menggunakan 4 parameter. Nah, hal ini dimungkinkan pada suatu fungsi untuk berfungsi dengan menggunakan bermacam jumlah parameter. Ini istilahnya bisa kita sebut sebagai overloading. Nah, seperti itu. Nah, di sini cara yang pertama kita bisa menuliskan message text-nya di sini, bagian paling kiri, lalu di sebelahnya adalah caption. Nah, kalau 3 parameter, parameter ketiga itu adalah button-nya. Buttons. Nah, kalau misalkan ada 4 parameter, yang terakhir itu adalah icon. Jadi message text, message-nya, caption ini judulnya, kemudian button-nya, lalu icon-nya. Nah, ini contoh ketika hanya message text dan caption. Seperti ini. Misalkan this is a message, lalu caption-nya atau judulnya hello there misalkan. Nah, jadi bisa tampil seperti ini ya, seperti yang tadi, di mana parameter pertama itu adalah teksnya atau pesannya, yang kedua adalah captionnya, judulnya di sini. Contoh messagebox.show, this is a message di sini, lalu hello there-nya di sini. Nah, ini adalah format yang default-nya. Jadi ketika menggunakan 2 parameter, maka untuk button yang ada di sini, dia akan secara otomatis memberikan button OK. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk pilihan button itu tidak hanya ada OK saja. Nah, di sini bisa kita perhatikan parameter button dapat digunakan untuk menampilkan 1 atau lebih button pada message box. Parameter button dapat menggunakan value di bawah ini. Lalu parameter button adalah merupakan suatu enumeration, seperti yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Enumeration dari message box buttons. Nah, ini nama enumnya, enumerationnya. Nah, berikut value yang dapat digunakan, seperti ini. Jadi kita perhatikan di situ ada enum message box buttons itu terdapat 6 member di sana kalau kita perhatikan. Ada abort, retry, ignore. Nah, di situ berisi 3 button nantinya. Button abort, button retry, dan button ignore. Nah, kalau kita ingin menampilkan OK, hanya OK button, nah ini bisa bahkan messagebox buttons.ok. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, OK cancel berarti hanya 2. OK dan cancel. Yes, no, cancel ada 3, yaitu yes, no, dan cancel. Yes, no, 2. Retry, dan cancel. Retry, cancel ini menampilkan 2. Nah, jadi nama membernya di sini cukup deskriptif ya. Abort, retry, ignore, OK, OK cancel, yes no, dan terakhir retry cancel.
Nah, di sini. Tadi itu adalah untuk button. Bagaimana jika kita menambahkan parameter yang keempat? Nah, di sini adalah parameter icon, yaitu menentukan simbol yang digunakan pada message box. Jadi pada message box nanti kita bisa menampilkan simbol. Nah, parameter icon, nah sama nih, seperti yang message box buttons, yaitu merupakan suatu enumeration. Jadi parameter icon itu adalah enumeration dari messagebox.icon. Nah, ini adalah value-value yang bisa kita gunakan. Perhatikan di dalam tabel terdapat 6 value yang bisa kita gunakan, yaitu exclamation, information, none, question, stop, dan warning. Nah, di sini deskripsinya bisa kita baca sendiri ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Jadi misalkan kita menggunakan, nah di sini biasanya agar mudah untuk ditulis, kita pisahkan seperti ini cara penulisannya. Jadi misalkan teksnya di sini, kemudian koma, di bawahnya adalah captionnya, koma, tipe buttonnya, koma, tipe iconnya. Jadi agar mudah untuk dibaca. Kadang ada orang yang menulisnya langsung aja panjang sampai ke kanan. Nah, tapi itu nggak jadi masalah sih sebenarnya. Nah, jadi di sini misalkan contoh kali ini, I am about to do something, itu sebagai teksnya, message sample, message box sample, captionnya. Nah, di sini menggunakan OK cancel button. Nah, perhatikan cara penggunaannya. Di sini dengan cara message box buttons, nah ini adalah enumeration-nya. Lalu di sini adalah member yang ingin kita gunakan. Nah, lalu sama di sini message box icon menggunakan information. Information itu ditandai dengan I seperti ini. Biasanya ini fungsinya untuk memberikan informasi kepada user. Nah, apakah dia akan oke, misalkan karena di sini ya oke atau cancel, apakah dia ingin oke atau cancel. Nah, perlu diperhatikan di sini, kita lihat di gambar sini ya, terdapat sedikit perbedaan di sini. Lihat, di sini oke-nya warna biru, nah di sini yang biru itu adalah cancel. Nah, di sini berguna ketika misalkan ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, dan muncul message box seperti ini, misalkan kita malas untuk menekan dengan menggunakan mouse, maka kita bisa dengan menggunakan enter. Nah, di sini bedanya ketika kita enter di sini, maka oke yang ditekan. Nah, ketika di sini, maka cancel yang ditekan. Nah, perhatikan di sini dari sisi codingannya, perbedaannya itu pada di bagian sini. Jadi di sini kita bisa menambahkan parameter satu lagi, yaitu di sini adalah message box default button, di mana ketika kita tidak set, maka default button itu adalah button yang di kiri biasanya. Jadi misalkan button OK, misalkan seperti ini. Jadi button 1 yang biasanya defaultnya. Nah, ketika kita ingin custom, defaultnya itu misal beralih ke button yang lain, misalkan di sini button cancel, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Message box default button dot button 2 seperti itu. Nah, lalu ini adalah contoh lain dari penggunaan message box. Misalkan di sini kita ingin menampilkan sesuatu yang buruk telah terjadi. Nah, di sini kita bisa menambahkan icon error di sini. Jadi icon error itu akan muncul silang warna putih dengan latar bulat warna merah seperti ini. Nah, di sini kita bisa menyampaikan misalkan pesan something bad has happened. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika pemberian jenis button. Jika memang sesuatu itu telah terjadi dan user tidak bisa merubahnya, maka cukup ya sudah button OK saja. Jadi ini semacam alert, semacam pemberitahu jatuhnya. Oke. Nah, ketika user
Jadi kita tidak perlu ya, kita tidak perlu menambahkan misalkan oke dan cancel, tidak perlu. Karena misalkan kalau memang kejadian itu sudah tidak bisa diantisipasi lagi, ya udah cukup oke saja. Tidak perlu kita tambahkan oke cancel. Nah, nanti itu malah justru agak membingungkan di sana. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa menggunakan, nah di sini misalkan kita menggunakan message box icon question. Nah, di sini dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan. Misalkan, apakah kamu ingin memformat hard drive sekarang? Nah, ini captionnya. Nah, ini pilihannya yes, no. Antara iya dan tidak. Ikonnya bertanya di sini. Nah, perhatikan di sini. Would you like to format your hard drive now? Ini kan cenderung ke sesuatu yang berbahaya. Maksudnya ketika hard drive itu diformat, maka data bisa akan hilang. Nah, di sini kita berhak menentukan nih default button yang sepantasnya kita berikan adalah default button yang mana. Agar ini mencegah ketika misalkan user salah menekan, misalkan user langsung enter gitu. Nah, di sini harus kita perhatikan bahwa pilihan default button ini harus kita cermati. Jadi memang jika itu berbahaya, katakan ya, maka kita bisa set sebagai yang no di sini. Artinya user jika ingin benar-benar mengeksekusi, dia harus menekan yang yes ini, menekan dengan mouse, atau mungkin dia bisa menggunakan keyboard, ditekan arah panah ke kiri terlebih dahulu agar geser ke sini, lalu ditekan enter. Nah, walaupun hal-hal seperti itu simple, tapi itulah yang dibutuhkan oleh user. Jadi semacam experience yang perlu kita berikan kepada user, agar nantinya bisa dapat membantu si user tersebut. Nah, lalu di sini ketika kita memberikan ya message box seperti sebelumnya ya, ada pilihan button yang ditekan. Nah, ketika ada pilihan button misalkan antara yes no, antara oke cancel, pastinya kita akan menghandle respon dari si user. Nah, di sini kita butuh tahu respon apa yang diberikan atau button apa yang ditekan. Nah, messagebox.show yang kita buat tadi itu akan mengembalikan tombol yang diklik sebagai resultnya. Nah, sebagai dialog resultnya. Dialog result memiliki nilai yang ditunjukkan pada tabel. Nah, di sini resultnya itu bisa ada 8 di sini. Ada abort, cancel, ignore, no, none, okay, retry, yes. Nah, di sini return value-nya sesuai dengan nama member di sini. Nah, kecuali di sini mungkin none ya keterangannya, tidak ada yang dikembalikan dari dialog box. Nah, seperti itu. Contoh penanganan misalkan. Kita dapat menangani dengan misalkan dengan if statement ya di sini misalkan. Nah, di sini di dalam if-nya itu kita bisa menambahkan expression-nya. Misalkan di sini messagebox.show menampilkan message yang ini, lalu ini caption-nya, lalu ini button-nya menggunakan button yes no, lalu ikonnya, message box ikonnya question. Nah, di sini artinya pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Nah, di sini bisa kita misalkan dicek apakah yang ditekan. Nah, itu kita bandingkan nilainya, apakah nilainya adalah, nah misalkan membandingkannya bisa windows.forms.dialogresult.yes. Nah, jika ini berarti ketika yang ditekan yes, maka lakukan sesuatu seperti itu. Nah, bisa langsung seperti ini. Atau mungkin pertanyaan yang ada di sini dijadikan variabel,
Lalu variabelnya baru dibandingkan di sini juga tidak jadi masalah, seperti itu. Jadi kita bisa mendapati hasilnya dan bisa kita bandingkan dengan yang ingin kita dapatkan. Nah, di sini ada beberapa cara agar dapat membuat pesan yang baik. Jadi pertama-tama itu menggunakan kata-kata yang formal dan mudah dimengerti. Nah, hindari penggunaan seperti caps lock dan kata-kata yang disingkat-singkat pada message yang ingin kita berikan. Lalu kita juga bisa membatasi pesan hanya 2-3 baris agar user fokus untuk membaca pesan yang kita berikan. Kadang ketika pesannya terlalu panjang, kadang user mengabaikan dan langsung menekan OK misalkan. Nah, kemudian di sini hal yang tidak kalah penting perlu diperhatikan di sini, jangan pernah membuat pengguna merasa seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Hal ini membuat pengguna agak ragu-ragu untuk menggunakan program atau aplikasi yang telah dibuat. Nah, jadi yang di sini perlu diperhatikan benar-benar. Lalu tidak kalah pentingnya juga harus diperiksa ejaan semua teks pesan. Walaupun di sini sederhana ya, misalkan hanya typo, tapi sebaiknya dicek ulang agar teks pesan yang ada benar-benar jelas. Lalu di sini kita dapat menghindari pesan dengan bahasa yang terlalu teknis. Katakanlah mungkin ada pesan error, nah yang kita tampilkan adalah kode errornya. Nah mungkin di sini kita bisa menggunakan try catch lah katakan. Kita cek kalau exception-nya itu bisa kita handle, maka kita bisa merubah pesannya dengan yang lebih friendly, lebih user friendly. Nah, mungkin untuk situasi yang lain, katakan memang kita set exception yang lainnya. Nah, ketika memang tidak tertangani, ya sudah tidak apa-apa, kita tampilkan pesan yang teknis itu, misalkan seperti kode error. Nah, jadi di sini tapi utamanya hindari pesan dengan bahasa yang terlalu teknis. Nah, tadi kenapa saya bilang diperbolehkan? Misalkan kita telah menghandle beberapa exception yang ada. Misalkan exception masalah ukuran data. Misalkan ukuran datanya tidak cukup pada variabel, range-nya terlalu besar, terlalu tinggi. Maka di situ kita bisa tambahkan exception yang spesifik untuk range pada kasus tersebut. Nah, mungkin kita sudah menghandle beberapa dan mungkin kita tetap meletakkan default exception agar kita juga bisa tahu bahwa terdapat error yang lain nantinya. Nah, nantinya itu akan berguna untuk kita sendiri selaku developer. Jadi diusahakan misalkan pesan error ditangani terlebih dahulu dan mungkin bisa ditambahkan yang umum seperti itu, yang tidak tertangani. Nah, lalu di sini pastikan pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Nah, misalkan pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang jawabannya adalah yes atau no. Nah, maka kita buatlah pilihan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Jangan misalkan pertanyaannya adalah yes dan no, tapi malah button yang digunakan adalah oke. Nah, itu kan menjadi tidak nyambung. Justru malah nanti akan membingungkan si user itu sendiri. Nah, jadi di sini beberapa pesan yang mungkin bisa dicermati. Nah, mungkin hal-hal ini tidak terlepas untuk mata kuliah pemrograman visual saja ini ya. Ini mungkin untuk secara umum ketika kita membuat suatu program atau aplikasi dan kita butuh menampilkan suatu pesan. Nah, kita bisa menampilkan pesan dengan beberapa
beberapa hal yang ada di sini. Seperti itu. Nah, lalu di sini kadangkala dialog box yang ada itu masih belum cukup memenuhi kebutuhan kita. Nah, maka di sini sebenarnya kita juga bisa membuat custom dialog box. Nah, walaupun pada umumnya metode messagebox.show yang ada seharusnya bisa menjadi sarana yang memadai untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Namun ya itu tadi. Jadi karena memang mungkin terbatas akan fitur dan hanya untuk tujuan tertentu, maka kita bisa membuat yang custom. Jadi misalkan kita ingin menampilkan banyak teks kepada pengguna, seperti file log penggunaan program misalkan. Jadi apa yang kita inginkan itu dapat tersampaikan ke pengguna. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya bisa menggunakan message box, melainkan kita bisa membuat custom dialog box yang sifatnya ya seperti message box itu. Jadi kotak dialog custom itu atau dialog box ini tidak lebih dan tidak bukan adalah merupakan suatu modal standar. Modal itu seperti pop-up seperti itu. Jadi dengan satu pengecualian penting, satu atau beberapa tombol dirancang untuk mengembalikan hasil dialog. Nah, seperti tombol pada kotak pesan yang ditampilkan dengan metode messagebox.show tadi. Yang dimana dia mengembalikan hasil dari dialog. Jadi custom dialog box di sini kita tambahkan fitur untuk ada pilihan buttonnya juga, agar nanti dapat mengembalikan return value-nya. Seperti itu. Nah, misalkan di sini kita contoh membuat custom dialog box. Misalkan kita buat suatu project, kita tambahkan suatu button, katakan button tersebut adalah button show custom dialog box. Ini kita perhatikan dulu saja di sini. Lalu kemudian kita tambahkan suatu Windows form baru, misalkan di sini dengan nama custom dialog box form. Nah, kita bisa merubah beberapa properti, misalkan teksnya menjadi tulisan this is a custom dialog box dan form border style menjadi fixed dialog. Nah, lalu kita dapat menambahkan text box di sini ke dalam custom dialog box tersebut. Misalkan dengan properti seperti ini, name-nya text custom message. Nah, lalu di sini untuk mengembalikan hasil seperti kotak pesan standar, maka dia harus memiliki tombol yang ditetapkan untuk mengembalikan hasil dialog. Nanti akan kita contohkan. Jadi ini harus memiliki tombol yang ditetapkan untuk mengembalikan hasil dialog. Jadi mungkin kita melakukan ini dengan dapat menyetel properti dialog result pada tombol. Seperti itu. Nah, di sini misalkan pada custom dialog box kita tambahkan nih button yang bersifat seperti button OK, cancel, retry yang ada pada show message box. Misalkan di sini kita berikan dua button, yaitu button cancel dan button OK. Katakan di button cancel, teksnya cancel, button OK, teksnya adalah OK. Nah, di sini, misalkan di sini kita kembali ke form utama, nah, bisa kita tambahkan kode seperti ini. Misalnya, jika custom dialog box show dialog, nah perhatikan di sini ketika kita memunculkan form sebagai dialog, maka di sini kita menggunakan show dialog, bukan show seperti yang biasanya, tapi di sini show dialog. Tapi saya rasa ini juga sudah sempat kita bahas ya di pertemuan sebelumnya.
Nah, di sini membandingkan apakah return value-nya ini sama dengan windows.forms.dialogresult.ok. Jadi perhatikan nih apakah match. Ketika match, maka misalkan tampilkan suatu statement yang ada di dalam sini. Misalkan di sini sederhananya contohnya hanya menampilkan message box.show you click OK misalkan. Nah, lalu selain itu misalkan tampilkan yang lainnya. Misalkan di sini you click cancel. Seperti itu. Nah, di sini kalau dari sisi program sederhananya, misalkan pada bagian ini tadi, ini yang ada di main form ya. Nah, ketika ditekan di sini, perhatikan saja bagian yang ini. Ketika ditekan, saya geser sedikit, maka dia akan cek nih, show dialog yang custom dialog box form ini. Nah, jika sama dengan OK, maka lakukan seperti yang kita bahas tadi. Nah, perhatikan di sini custom dialog form-nya. Nah, tampilannya kalau kita ikutin yang tadi itu akan menjadi seperti ini. Di sini ada text box, lalu di sini ada button OK dan cancel. Mungkin di sini pada formnya kita bisa berikan pesan teks, this is a custom dialog box. Lalu perhatikan di sini OK dan cancel. OK dan cancel di sini, kalau kita perhatikan, nah kita perlu mengatur properti dialog result di sini. Misalkan ketika kita tekan OK, maka dialog resultnya adalah OK di sini. Nah, begitu pula dengan yang cancel. Button cancel, dialog resultnya kita pilih cancel. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita nantinya. Apakah mungkin butuh semuanya, tapi saya rasa tidak ya. Ya, ketika butuh, kita harus atur dialog resultnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita coba jalankan, ya sederhana sekali nih ya. Misalkan tampilannya seperti ini abaikan yang ini untuk ya materi yang selanjutnya. Perhatikan yang di sini, show custom dialog box, maka dia akan menampilkan custom dialog box. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita buat pesannya itu disable ya, teksnya itu pesannya disable. Jadi tidak bisa diubah pesannya. Nah, di sini tergantung kita nih ingin menekan OK atau cancel. Ketika OK, maka mungkin yang ditampilkan adalah you click OK. Nah, ketika yang ditekan adalah cancel katakan. Nah, ini nanti pengaruhnya terhadap program yang kalian buat. Jika OK harus ngapain dan jika cancel harus ngapain. Seperti itu. Oke, kita masuk yang selanjutnya adalah tentang input box. Nah, mungkin bertanya-tanya mengapa dan kapan kita menggunakan input box, fungsi input box di sini. Nah, fungsi input box itu hanya dapat menangkap satu bagian data. Jadi mungkin ini tidak sesuai untuk kebanyakan situasi entry data yang ada pada program. Nah, dalam beberapa keadaan mungkin kita memang hanya butuh mengentry satu data saja. Nah, ketika kita untuk mengentry satu data ini membuat formulir custom atau form custom ya dalam situasi seperti ini, maka bisa dibilang berlebihan. Jadi sebenarnya bisa cukup dengan menggunakan input box. Nah, misalkan kamu memiliki aplikasi sederhana dan kamu ingin pengguna memasukkan nama saat dia pertama kali menjalankan aplikasi. Maka di sini kamu bisa menggunakan fungsi input box agar pengguna memasukkan namanya daripada mendesain formulir yang khusus. Jadi ketika kita mendesain formulir kan kita tambahkan kontrol input misalkan, lalu button, lalu yang lain. Nah, ketika hanya ada butuh satu entry data, katakan kita cukup bisa menggunakan input box. Nah,
Di sini terdapat beberapa cara untuk menampilkan input box. Perhatikan di sini kita bisa menampilkan dengan cara yang pertama seperti ini, misalkan input box. Nah, di sini pertanyaannya seperti itu, lalu di sini title-nya misalkan 2 parameter saja. Nah, bisa juga dengan 3 parameter, di mana parameter ketiga ini adalah response atau jawaban default. Nah, contoh di sini, nah, input box dia bertanya apa warna favorit kamu. Nah, judulnya mungkin di sini captionnya bisa dibilang title atau caption adalah enter color. Nah, what is your favorite color? Maka di sini kalau kita perhatikan di sini kosong ya, response defaultnya kosong. Ketika kita mengisi default response di sini, misalkan di sini pertanyaan kedua, berapa banyak telur yang ingin dipesan? Nah, mungkin ini judulnya order X. Nah, di sini 12 defaultnya katakan. Nah, ketika kita ingin set default, kita bisa lakukan di parameter yang ketiga. Nah, perhatikan di sini input box itu selalu menghasilkan nilai string. Nah, di sini biasanya ketika kita membuat input box, kita simpan ke suatu variabel katakan. Suatu variabel. Nah, variabelnya di sini harus kita set sebagai suatu string. Karena apa yang ditulis di sini akan selalu dianggap sebagai string. Walaupun yang kita input adalah suatu angka, maka dia tetap akan menganggapnya sebagai suatu string. Misalkan untuk kali ini contohnya buat proyek baru atau gunakan proyek yang ada, lakukan seperti ini, misalkan tambahkan tombol button get edge katakan. Lalu pada button get edge tadi tekan 2 kali agar muncul tampilan codingannya, yaitu ketika event klik terjadi maka kita tambahkan misalkan codingan seperti ini. Nah, di sini perhatikan kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya, kita set misalkan string result ini sebagai suatu string. Katakan kita sebenarnya ingin menyimpannya ke dalam suatu integer. Nah, di sini integer age. Nah, di sini kita membuat input box, please enter your age. Nah, di sini captionnya enter age. Lalu hasilnya kita simpan ke string result. Nah, di sini kita dapat melakukan semacam validasi atau pengecekan. Jika string result sama dengan empty string, nah mungkin di sini kita bisa menganggapnya adalah kamu menekan cancel misalkan. Ini kan bebas, tergantung kita yang mendesain program yang kita buat. Nah, misalkan ketika string resultnya itu empty string di sini, maka bisa kita anggap seperti ini. Nah, else if dia cek lagi nih. Dia cek lagi apakah, nah di sini string result itu apakah mengandung numerik. Nah, jika iya berarti di sini dalam bentuk expression ya kondisinya. Jika iya maka misalkan di sini kita convert. Nah, string result tadi kita convert ke integer misalkan, lalu kita simpan ke integer age di sini. Lalu misalkan kita tampilkan dengan menggunakan message box yang tadi ya, you enter misalkan. Nah, di sini kamu menekan angka yang tadi, lalu tambahkan titik di sini. Nah, di sini message box sederhana yaitu tanpa caption. Seperti itu. Misalkan di situ ketika kondisinya else lainnya, maka bisa kita tampilkan message box.show you didn't enter a number. Nah, bebas sih sebenarnya, tapi ini sekedar contoh saja. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang sebelumnya bisa kita stop. Lalu kita kembali ke main form misalkan di sini dalam bentuk desainnya. Nah, yang tadi dimaksud adalah misalkan yang ini button enter age di sini.
Dimana ketika ditekan, misalkan saya double klik di sini, nah dia melakukan hal yang seperti kita bahas tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita coba saja. Kita menekan start di sini, lalu kita menekan enter age. Nah, akan muncul pop-up atau modal yang berisi pertanyaan seperti ini, please enter your age. Kita masukkan nilainya misalkan, kosong. Seperti tadi ya, misalkan kosong kita oke. Nah, sesuai dengan yang kita tulis di sini, you klik cancel misalkan. Nah, ini saya geser sedikit ke sini. Nah, ketika kita menekan lagi misalkan, dia akan cek nih apakah numerik atau tidak. Nah, ketika kita menekan random misalkan, bukan numerik, bukan suatu angka, maka responnya pasti akan masuk ke sini nantinya. Message box.show you didn't enter a number. Nah, ketika kita menekan angka yang tepat, misalkan 27 katakan, oke, nah akan menampilkan pesan yang sesuai. Nah, ini sekedar contoh ya. Mungkin implementasinya bisa menyesuaikan ke program yang dibuat. Seperti itu. Berinteraksi dengan keyboard. Nah, mengapa kita butuh berinteraksi dengan keyboard? Nah, di sini meskipun sebagian besar setiap kontrol pada form menangani input keyboardnya sendiri, terkadang kita ingin menangani masukan keyboard secara langsung. Misalnya, kamu ingin melakukan tindakan saat pengguna menekan tombol tertentu atau melepaskan tombol tertentu nih, di sini misalnya. Nah, sebagian besar kontrol mendukung 3 event yang dapat kita gunakan untuk bekerja secara langsung dengan inputan keyboard. Nah, di sini kita mengenal 3 event. Tiga event ya. Ini sebutannya biasanya event. Kalau bahasa Inggrisnya, event. Nah, key down, key press, key up. Key down terjadi ketika suatu tombol ditekan. Nah, ketika kontrol sedang fokus di sana. Nah, key press di sini hampir serupa. Nah, tapi di sini jika user menekan key tersebut, maka event ini akan terjadi berulang kali. Lalu ada key up, yaitu terjadi ketika user melepaskan atau menarik jarinya dari suatu tombol. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita kembali ke Visual Studio. Pada kali ini kita bisa mencontohkannya dengan yang ada di sini. Nah, perhatikan di sini pada bagian text box yang ada di sini. Nah, di sini saya menambahkan event key press di sini. Jadi dia akan terpanggil atau jalan, subprosedurnya jalan ketika kita menekan suatu tombol. Nah, di sini perhatikan pengecekannya, validasinya. Nah, di sini kita terdapat objek event di sini, objek E. E di sini merupakan objek event yang bisa kita tangkap informasinya. Jadi E ini merupakan event yang terjadi pada saat itu. Lalu kita tangkap misalkan eventnya, kita cek nih key char-nya misalkan. Nah, key karakternya. Atau mungkin di sini kita bisa konsol saja mungkin. Konsol, misalkan apa isi dari i.keychar ini. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian dia cek di sini. Ketika i keychar-nya itu adalah numerik,
Nah, ketika dia bukan, nah di sini kita tambahkan not ya, jika bukan numerik, maka lakukan ini, handled sama dengan true. Nah, ini kita coba jalankan saja. Jadi ceritanya, sebentar. Nah, jadi ceritanya, ketika tombol yang kita tekan bukan numerik, misalkan saya menekan angka, katakan, angka ya, sebentar di sini sepertinya tidak terlihat, kita pause. Ini console.writeLine sepertinya. Nah, writeLine. Oke, cukup sepertinya. Nah, seharusnya tadi tampil tombol yang saya tekan, tombol apa. Misalkan di sini. Nah, di sini mulai tampil ya. Nah, saya menekan suatu tombol di sini. Nah, logic di sini, dia akan cek ketika dia adalah karakter, atau maksud saya bukan suatu numerik, maka dia lakukan ini, handled sama dengan true. Ketika dia numerik, misalkan saya menekan 1 di sini, maka akan tertulis 1 di sini. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih di sini. handled ini fungsinya apa ketika kita samakan dengan true di sini. Ini artinya handled sama dengan true ini artinya sukses atau berhasil di-handle, berhasil ditangani. Jadi tidak perlu diketikkan lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi saya menekan angka, ya udah, tidak perlu ditekan lagi. Nah, ketika yang ditekan itu adalah, maaf tadi huruf ya, ketika yang saya tekan huruf, maka sudah di-handle secara otomatis, tidak perlu dikeluarkan di sini. Tidak perlu ditampilkan di sini. Nah, ketika yang ditekan adalah angka, maka berarti kan selain dari ini, berarti handled-nya bernilai false di sini. Ketika bernilai false, makanya dia tampil di sini. Kurang lebih logic handled itu seperti itu. Handled. Nah, apakah sudah tertangani atau belum? Ketika sudah tertangani, maka nggak perlu ditampilkan. Ketika belum, maka tampilkan. Nah, di sini misalkan kita membuat validasi terhadap inputan. Kita ingin inputan yang diketik oleh user itu adalah dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk karakter. Nah, perhatikan di sini. Saya memang harus mengisi suatu angka agar dapat mengisi bagian di sini. Seperti itu. Di sini kita stop saja. Lalu selanjutnya adalah menggunakan mouse event yang common, umum. Nah, di sini terdapat beberapa event yang umum ya, seputar mouse ketika kita menggunakan mouse. Ada mouse enter, nah ada move, hover, down, up, lift, click. Nah, ini mungkin yang paling umum ya, klik di sini. Nah, perhatikan di sini mouse enter terjadi ketika pointer atau ya ini pointer ini, kursor ini enter memasuki suatu kontrol, enter kontrol. Nah, mouse enter. Misalkan di sini ada button, ketika saya masuk ke area button tersebut, maka event terjadi. Nah, itu enter. Kalau move ketika pointer bergerak di atas suatu kontrol, bergerak-gerak. Nah, seperti itu. Nah, mouse of hover di sini hampir mirip ya, yaitu ketika pointer hover terhadap suatu kontrol. Nah, mouse down ini ketika kita mengklik, ketika button is pressed, ditekan, yaitu mouse-nya di down. Kalau mouse up berarti dilepaskan, button is released. Mouse lift berarti di sini ketika suatu mouse, katakan ada mouse di sini, suatu mouse
maaf, katakan ada button di sini. Jadi ketika mouse kita meninggalkan mouse, maka ini akan tertrigger mouse leave. Seperti itu. Jadi di sini saya tadi mengikuti contoh yang saya gunakan sebagai acuan perkuliahan, di mana di situ membuat suatu, nah perhatikan di sini membuat suatu seperti ini. Saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti drawing pad yang ada pada form misalkan. Nah, bermain-main dengan drawing pad. Mungkin fokus utama kita tidak di sini, jadi mungkin tidak kita bahas di sini. Nah, tapi mungkin cukup sekilas saja saya coba untuk sampaikan, misalkan. Jadi di sini kita bermain-main dengan, nah di sini kita tutup text input di sini juga. Nah, di sini bermain-main dengan graphics. Objek graphics di sini, graphics, di mana kita membuat suatu variabel objek ya di sini, variabel objek yang bersifat private, yaitu ketika bersifat private maka objek ini atau variabel ini hanya bisa diakses di dalam kelas di mana kita menaruh ini, di mana kita menaruh ini tadi private. Jadi hanya dapat diakses oleh sesuatu yang ada di dalam kelas main form, katakan di sini. Nah, lalu di sini, nah saya memberikan event load. Jadi ketika main form di load, nah maka lakukan ini misalkan. Nah, me yaitu formnya, form create graphics itu sama dengan ini. Nah, jadi saat ini nilainya adalah me.createGraphics di sini. Nah, lalu ketika form close di sini, maka objek tersebut didispose. Dispose itu seperti membuang, atau ketika sudah tidak kita gunakan, maka dibuang. Jadi seperti dihancurkan, seperti itu. Nah, ini ketika form di close, nah ini ketika form di load. Nah, perhatikan bagian di sini menggunakan mouse move. Nah, ketika mouse move, di sini kita membuat suatu variabel sebagai rectangle, menggunakan kelas rectangle di sini, di mana kita bisa membuat grafik di sana. Nah, di sini jika event, nah ini i adalah objek event di sini, i.button tidak sama dengan mouse button left. Nah, perhatikan jika i.button tidak sama dengan mouse button left, maka exit. Nah, tadi saya membuat gambar tersebut dengan, misalkan ketika dijalankan, nah dengan menekan, jadi di sini ketika kita tidak menekan left di sini, maka ya sudah keluar dari mouse move di sini, maka tidak akan menjalankan. Nah, jadi di sini exit sub-nya ya, exit subroutine. Nah, ketika bukan ini berarti yang saya tekan adalah left. Nah, di sini kan bukan ya. Nah, ketika saya menekan left di sini, nah perhatikan saya menahan left, menahan mouse tombol kirinya, maka di sini dia akan membuat suatu elips, rectangle di sini. Nah, lalu di sini menjadi suatu parameter dari fungsi draw ellipse di sini. Jadi fungsi draw ellipse ini yang membuat kita yang ada di sini tadi tampak dalam bentuk drawing. Nah, di sini kita perhatikan sistem drawing pens blue. Kita menggunakan pens blue. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalkan ini ditutup, ini di komen katakan, kita komen dengan seperti ini, maka ini tidak akan terjadi apa-apa.
Karena bagian terpentingnya itu ada di sini, draw ellipse di sini. Nah, perhatikan ketika saya tekan itu tidak berpengaruh. Nah, ini sekedar tambahan saja, kita tidak fokus di sini, jadi tidak kita bahas lebih detail. Seperti itu. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk cek Google Classroom, karena di sana akan ada kuis dan tugas yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.